tentunya untuk memudahkan kita menyamakan langkah kita, itu perlu diawali dengan kesamaan visi, kesamaan tujuan. Nah, kesamaan visi dan misi, kesamaan tujuan ini tidak mudah untuk kita wujudkan kecuali kalau ada kesamaan dalam agama, dalam keimanan. Karenanya Nabi memberikan saran, wanita itu dinikahi karena banyak pertimbangan. Karena pertimbangan agamanya, pertimbangan kecantikannya, pertimbangan latar belakang keturunannya, maka utamakanlah memilih agamanya. Niscaya kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, karenanya ya, dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia ini, langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah terus meningkatkan keimanan kita. Ini langkah pertama. Ketika dalam hidup berkeluarga ini tidak dilandasi keimanan, maka kita seringkali akan terperangkap pada kebahagiaan yang sifatnya material, fisik, gitu. Ketika kita terperangkap pada kebahagiaan fisik, kebahagiaan material, maka kenikmatan yang akan kita rasakan itu tidak permanen. Saya ambil contoh misalnya makanan. Makanan itu kita rasakan nikmatnya itu sebelum kita makan dan ketika kita makan. Barangkali kenikmatan yang paling tinggi saat makanan itu menyentuh lidah kita, tapi sudah lewat tenggorokan kita. Sate dan singkong itu nggak ada bedanya. Jadi kenikmatannya sebentar. Ya. Ya. Madu dan empedu itu nggak ada bedanya. Ya. Nah, kenikmatan yang sifatnya material, kenikmatan yang sifatnya fisik, itu dia nggak permanen. Sebentar. Ketika keluarga itu tidak dilandasi oleh keimanan, bisa jadi setelah perjalanan keluarga yang panjang, maaf, laki-laki itu kebutuhan seksualnya nggak menurun, wanita cenderung menurun. Maaf ya, karenanya ketika kita mengandalkan kepada hanya kenikmatan fisik, bisa jadi laki-laki yang sudah mungkin 10-20 tahun menikah, dia bisa jajan. Bukan jajan bakso ya. Yang untuk memenuhi kebutuhan kenikmatannya itu. Nah, karenanya ya, Allah yang Maha tahu tentang hambanya ya. Di samping dia memberikan kenikmatan materi, kenikmatan fisik yang sifatnya relatif, dia memberikan kenikmatan iman, kenikmatan keyakinan, kenikmatan rohani, itu yang sifatnya permanen. Nah, ketika seiring dengan perjalanan hidup keluarga kita, keimanan kita bangun, kita tumbuhkan ya. Di samping kita memang merasakan tadi kenikmatan, kenikmatan seksual,
kenikmatan materi. Tapi yang tidak kalah nikmatnya adalah kenikmatan spiritual. Dan kenikmatan spiritual itu sangat terkait dengan keyakinan dan keimanan kita. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan aku mencintai, kata beliau, mencintai wanita, mencintai parfum, begitu. Tapi pada saat yang sama beliau katakan, puncak kenikmatanku dalam ibadahku. Wajuilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan puncak kenikmatanku dalam ibadahku, dalam sholatku. Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan begini, semoga Allah melimpahkan rahmatnya yang banyak kepada seorang suami di tengah malam saat orang larut tidur, lalu dia bangun, kemudian dia sholat sunnah, sholat malam, lalu dia bangunkan istrinya untuk sholat. Ketika istrinya enggan, lalu dipercikkanlah air ke muka istrinya dengan berat, kemudian dia bangun. Tadi di pangkal hadis itu disebutkan semoga Allah melimpahkan rahmatnya yang banyak. Lalu hadis itu dibalik, ya, semoga Allah melimpahkan rahmat yang banyak kepada seorang istri yang di tengah malam kemudian dia bangun, lalu dia sholat, lalu dia bangunkan suaminya. Ketika suaminya enggan, maka dipercikkanlah air ke muka suaminya. Yang penting bukan percikan airnya, tapi bagaimana dia kemudian bisa ikut bangun. Bagaimana kita lihat, ya, lewat hadis ini, ya, Rasulullah sampai mendoakan, ya, mendoakan agar Allah melimpahkan rahmat. Saya ambil contoh yang lain. Ketika keimanan ini meningkat, kita seringkali, ya, suami itu ketika dia berangkat kerja, mungkin kalau rumahnya jauh dia berangkat bisa jam 7. Kalau kerja sampai jam 5, mungkin sampai rumah nanti setelah maghrib. Itu waktu yang sangat panjang. Bisa jadi sangat meletihkan ketika pekerja kasar misalnya, ya, sangat meletihkan. Tapi ketika dia paham agamanya, maka usaha mencari nafkah ini, nilainya, mencari nafkah untuk anak istrinya, itu nilainya jauh lebih besar ketimbang uang yang disumbangkan untuk di jalan Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar, 1 uang emas yang kamu sumbangkan di jalan Allah untuk membangun masjid misalnya, untuk perjuangan menegakkan Islam, dan 1 dinar yang kamu alokasikan untuk keluargamu, kebutuhan primernya, yang lebih besar pahalanya adalah untuk keluarga.